Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku semua yang semuanya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberi kesehatan, berikan rezeki sehingga dapat berusaha berbudidaya lebah madu liar atau habis cerana. Hari ini saya berada di kebun di mana saya memasang beberapa jebakan. Dan di sini ada jebakan yang sudah ditempati atau dibuat sarang. Di sini baru jebakan ada 2 yang ditempati, yang sudah terisi. Mungkin yang lainnya belum saya buat kotakannya, masih dalam proses. Dan alhamdulillah kotakan ini terisi mulai saya membuat. Maaf ya teman-teman, kotakannya agak jelek. Dalam waktu 3 hari, mulai dari hari Minggu siang, Senin, Selasa, Rabunya ini mungkin hari apa saya nggak tahu, karena 2 hari yang lalu tidak saya cek, baru saya cek hari ini itu sudah terisi tawon lebah liar. Dan alhamdulillah masih baru, masih beradaptasi dengan kotaannya tersebut. Jadi intinya teman-teman, kita jangan hanya puas dengan beberapa jebakan. Kita buat sebanyak mungkin. Jika kita punya kesempatan dan waktu, kita pasang jebakan sebanyak-banyaknya. Itu lebih bagus lagi, karena jebakan ini bisa menjadi simpanan atau sebagai tabungan koloni, ya, tabungan koloni atau tawon lebah liar. Kalau kita mempunyai banyak kotaan, kalau pas waktu musim produksi ini, musimnya banyak pohon randu ya. Banyak pohon randu, mungkin ada beberapa, kalau mempunyai beberapa kotak yang lebih banyak lagi malah lebih bagus pas waktu musim bunga datang. Jadi di dalam lebah itu ada banyak keuntungannya. Dari beberapa kotak yang kita ambil madunya, kalau kita saring dari beberapa botol, itu dapat menghasilkan uang teman-teman. Dan untungnya lagi, kita mempunyai beberapa lebah, dan itu per botolnya biasanya berapa ratus atau beberapa ribu. Oke, kita kembali lagi teman-teman, sesuai dengan tema video kali ini. Mungkin teman-teman pernah bertanya kapan lebah akan masuk jebakan setelah dipasang ya. Dan ada beberapa jebakan atau kotak yang dipasang, ada yang langsung dihuni 1 hari yang saya sebutkan tadi di awal, atau setelah dipasang ada juga yang 3 hari ditempati, dan ada juga yang 1 minggu bahkan sampai 1 bulan baru dihuni oleh lebahnya. Jadi itu tidak menentu teman-teman, tidak menentu. Jadi kita lihat dulu kondisi tempatnya. Kalau seperti kita lihat di sekeliling kita, mungkin waktunya pagi hari mulai jam setengah 6 atau jam 5 pagi sampai jam 7 atau jam 9. Kalau di sekeliling kita ini ada banyak bunga atau pepohonan yang berbunga, kalau dihinggapi tawon, berarti disitulah ada banyak lebah atau yang disebut dengan kampung lebah. Jadi kita bisa menggunakan cara itu, jebakan, untuk
menjebak lebah agar supaya dihuni. Kalau daerah yang tidak ada lebahnya, mungkin jangan dikasih jebakan teman-teman, karena kalau tidak ada lebahnya, tanda-tanda lebah di sekitar situ, maka percuma kita kasih jebakan, tidak akan dihuni ya. Tapi kita harus mensiasati teman-teman, kapan waktu yang harus memasang jebakan itu. Jadi di sini saya akan menguraikan ada 2 waktu yang tepat untuk memasang jebakan lebah, yaitu yang pertama, lebah lagi musim pecah koloni. Pecah koloni, insya Allah banyak lebah yang akan menghindar di jebakan atau kotak yang sudah kita sediakan ya. Pecah koloni maksudnya pas waktu musim bunga, pertengahan bunga atau akhir bunga, itu biasanya lebah itu pecah koloni atau mencari sarang baru, karena sarang yang dulu ketika lebah itu bersarang, maka sarang yang dihuni, koloni yang dihuni ini sudah tua sarangnya, jadi dia mencari tempat yang baru untuk berkembang. Dan yang kedua yaitu menyambut musim hujan, itu pasti banyak lebah yang akan hijrah karena sarangnya terguyur oleh hujan ya teman-teman. Yang disebut sarangnya terguyur oleh hujan itu lebah alam, lebah yang bersarang biasanya sukanya itu di pohon randu yang biasanya seperti itu, atau di tanah yang ada lubangnya, sukanya itu yang ini. Kalau terguyur hujan pastinya sarangnya akan basah, dan basahnya itu lebah akan hijrah atau pindah mencari sarang yang lebih aman, dan itu peluang bagi kita, kesempatan bagi kita untuk menjebak si lebah itu biar menempati kotak yang kita buat. Jadi itu waktu yang pas, yang cocok sekali ketika kita mau memasang jebakan atau kotak tersebut. Dan jika di daerah tersebut memang ada lebahnya, itu insya Allah tidak mengenal musim hujan atau pecah koloni, itu juga bisa bersarang atau masuk ke kotak yang kita buat. Karena kita tidak tahu sarang lebah yang ada di alam itu bisa saja diganggu, misalkan diganggu oleh predator, ada serangga, ada semut. Jadi mereka itu pasti pindah, hijrah atau mencari kotaan yang lebih aman, tempat yang lebih aman, dan itu bisa berpeluang bagi kita semua ya teman-teman untuk memasang jebakan yang kita buat, yang kita pasang agar cepat terisi. Memang memasang jebakan itu seperti memancing ya teman-teman. Kalau saya bilang dari awal tadi, kalau tidak ada lebahnya sekitar situ, pasti sulit untuk mendapatkan lebah. Seperti memancing, seperti kita memancing, kalau tidak ada ikannya di dalam sekitar situ, ya tidak akan dapat ikan. Itu hanya perumpamaan. Oke teman-teman, intinya kita memasang jebakan itu harus tahu dulu di daerah apakah ada lebah atau tidak. Jika ada, bisa berpeluang besar jebakan akan mudah diisi oleh lebah. Oke teman-teman, yang terpenting sebelum kita memasang jebakan atau kotaan, kita harus persiapkan matang-matang yang akan kita pasang. Kotaannya itu harus bersih, steril, tidak berbau bahan kimia seperti oli, terus habis dipotong gergaji. Kalau habis dipotong gergaji, dicuci dulu bersih, lalu dijemur biar kering. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum dipasang maka kotaan itu dibakar dulu dengan menggunakan daun kelapa yang kering.
hingga agak kegosongan. Setelah itu dibersihkan, barulah kotaan itu dipasang. Dan ada juga lagi teman-teman, kalau ada atau punya sisa sarangnya lebah yang tidak terpakai, dibakar juga bisa. Setelah itu dioleskan ke kotaannya. Biar apa? Biar cepat terisi, atau lebah itu biar mencium bau sarang. Kalau lebah itu mencium bau sarang, pasti akan ditempati, karena penciumannya lebah itu sangat tajam sekali teman-teman. Oke teman-teman, semua yang nonton video ini semoga bisa mempraktekannya, semoga bisa cepat terisi kotaannya. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan berkomentar di bawah kolom komentar. Saling sharing, belajar bersama, berbagai informasi. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel ini, like and share juga video ini, agar kita saling berbagi tentang lebah apis cerana atau lebah liar ke hutan. Sekian dulu teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon bisa dilengkapi lewat komentar atau kita saling berbagi informasi, silahkan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.